عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama melanjutkan telaah kitab Tazkiyatun Nufus ya. Pada kajian terakhir kita sudah menelaah bab fadlul ilmi wal ulama. Ya, sudah selesai itu ya. Sekarang kita akan masuk pembahasan berikutnya anwa'ul qulubi wa aqsamuha. Di sini diterjemah halaman 29 hati gitu ya. Betul terjemahannya gitu. Kalau aslinya kan anwa'ul qulub, macam-macam hati ya. Wa aqsamuha dan pembagian-pembagiannya ya. Jadi hati itu macam-macam ya. Maka judulnya anwa'ul qulub ya. Taib. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, ayat yang dikutip oleh penulis dalam hal ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran. Alhamdulillah kita punya pendengaran ya. Taib. Wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati nurani. Kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya. Kita sering mengklaim ini pendengaran saya, ini mata saya gitu kan, penglihatan saya. Bahkan harta ya, yang statusnya itu amanat juga sering diklaim ini harta saya dan lain sebagainya. Sekarang dianugerahkan oleh Allah, pada saatnya nanti dimintai pertanggungjawaban. Jadi pendengaran kita, penglihatan kita, hati, apalagi kemaluan, lidah ya, itu satu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita ini memisahkan hubungan kita, memisahkan dunia dengan akhirat. Salat juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan dihisab oleh Allah urusan salat ini. Bahkan Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bahwa amal orang mukmin yang pertama kali dihisab itu adalah salat.
Kalau sholatnya bagus dia selamat, kalau sholatnya ya tidak bagus ya dia akan binasa. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dikutip kaitannya dengan bab karena ada firman Allah wal fuada. Fuad yang dimaksud di sini adalah hati, qalb. Baik. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal malik al-mutasarrif fil junud. Mengingat hati, kedudukan hati maksudnya ya. Li hadhihi al-a'dha' untuk anggota tubuh ini kal malik seperti raja, al-mutasarrifi yang berkuasa, yang bertindak fil junudi dalam mengatur pasukan. Ya. Ini ungkapan tentang hati ya. Jadi hati itu kedudukannya adalah seperti raja. Hati bagi anggota tubuh kita ini adalah kedudukannya seperti raja yang berwenang mengatur pasukannya. Di sini sudah terlihat bagaimana pengaruh hati terhadap anggota tubuh. Raja, seperti raja. Raja itu kalau soleh, ya, raja yang soleh, itu bayangkan dia akan berikan perintah-perintah, komando-komando yang baik terhadap pasukannya, sehingga menimbulkan kemaslahatan yang sangat besar. Tapi kalau raja itu zalim, ya, dia berikan perintah-perintah, komando-komando kepada tentaranya, kepada pasukannya untuk berbuat zalim. Seperti Fir'aun, diabadikan di dalam Al-Quran, ya, dia pernah mengadakan operasi ya, militer istilahnya ya. Anak-anak kecil, bayi-bayi itu disembelihin ya, demi mengamankan kursi kekuasaannya. Ya. Sudah terasa ya, berarti kita ini kalau kepingin menempa diri kita menjadi orang baik, mata kita menjadi baik, lidah kita menjadi baik, pendengaran kita menjadi baik, tangan kita menjadi baik, perut kita menjadi baik, kemaluan kita menjadi baik, kaki kita menjadi baik, maka harus diawali dengan membenahi dan membersihkan hati kita. Maka ada pelajaran besar dalam agama ini namanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Yang menjadi objek pensucian itu adalah hati. Kita itu kadang-kadang bersuci dari najis. Objek yang kita sucikan apa? Tempat keluarnya najis. Atau barang-barang yang terkena najis. Kadang-kadang kita ini taharah, bersuci untuk menghilangkan hadas kecil yang kita basuh atau yang kita usap bagian mana. Dan taharah dari hadas kecil kan wudu. Wudu itu yang pokok membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Jangan asal basuh tangan. Allah yang menentukan batasan tangan itu sampai dengan kedua siku. Mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki. Itu yang ada di dalam ayat Al-Quranul Karim. Tapi kita kalau wudu yang sempurna, acuannya jangan ayat, tetapi meniru praktek wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak yang tidak disebutkan di dalam ayat itu, ya, disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah beliau. Misalnya mencuci tangan, ya kan? Bismillah, kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, istinsyar, ya, mengeluarkan air dari hidung dan seterusnya. Itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam praktek wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ingin mempraktekkan agama ini, mempraktekkan perintah-perintah Allah, jangan jalan sendiri. Tapi yang menjadi acuan adalah apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salat di dalam Al-Quran tidak ada salat 5 waktu. Tidak ada teknis salat secara sempurna mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Enggak ada dalam Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Ikhlas, bacaan apa? Tahiyat. Nah, tidak ada dalam Al-Quran. Itu semua rujukan kita adalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bahkan ngurus jenazah juga nggak ada. Jadi kalau ada orang dia tidak mau menerima sunnah sebagai sumber hukum, ya berarti kalau mati nggak usah diurus jenazahnya. Kenapa? Dalam Al-Quran tidak ada tajhizul jenazah, mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan. Emang ada? Nggak ada. Maka jangan apa ya? Bahasanya apa? Hah? Jangan sok-sokan, nggak mau sunnah, Quran saja sudah cukup. Kalau ada prinsip seperti ini jelas penyimpangannya. Dulu ya dan aliran namanya ingkarus sunnah, mengingkari Al-Quran mengingkari sunnah sebagai hujjah, sebagai sumber hukum. Mereka menganggap cukup dengan Al-Quran katanya. Baik, ya ini sudah ketemu kuncinya ya. Kita pengen anggota tubuh kita ini menjadi alat untuk taat kepada Allah. Nah, itu diawali dengan hati yang bagus. Kalau hatinya busuk, hatinya jahat, maka anggota tubuh kita menjadi alat untuk durhaka kepada Allah. Ya. Dan tidak usah sampai tangannya itu harus nyembelihin orang, tangannya harus bunuhin orang, harus jadi rampok, maling misalnya, enggak. Bahkan lidah ini saja, lidah. Hati-hati ya, kita ini orang Islam, diajari dalam agama kita. Lidah itu afatnya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Ya, kalau tidak dikendalikan. Lidah. Rasulullah SAW mengkhabarkan ini bahaya lidah. Ada orang mengucapkan satu kata yang dia tidak pikirkan baik dan buruknya. Ternyata bisa menyebabkan dia terpelanting ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Hanya satu kata. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang ibadahnya itu luar biasa. Ini renungan untuk ibu-ibu kaum muslimat ya. Masya Allah, malamnya itu ahli tahajud, siangnya ahli puasa. Berarti kalau di total itu siang malam ibadah. Tapi dia menyakiti tetangganya. Bukan dengan memukuli, menghajar, bukan, dengan lidahnya. Omongan atau ucapan itu bisa menyakitin orang kan? Jujur aja, antum pernah nggak nyakitin istri antum? Nggak usah dijawab, nanti ketahuan belangnya. Nggak diapa-apain, bukan digebukin. Cuman omongan, dia nangis, mogok makan, kadang-kadang nggak mau ini. Makanya hati-hati ngomong. Orang Islam itu ya, salah satu sifat unggulannya menjaga lisan. Menjaga lisan itu menjaga dari kata-kata yang tidak baik. Bukan menjaga itu berarti full diam, meneng diam. Ya enggak lah. Ucapkan kata-kata yang bagus-bagus, yang kalau kita gunakan untuk berbicara dengan orang lain membuat hatinya senang. Apalagi kepada ibu ya, kepada orang tua kita. Saya lanjutkan dulu cerita ini. Tapi dia nyakiti tetangganya, lidahnya itu tajam. Bahkan lidah itu kadang-kadang tajamnya diumpamakan setajam silet. Gitu ya. Setajam silet gitu. Ditanyakan kepada Rasulullah wanita ini. Jawaban Rasulullah apa? Hiya finnar. Dia di neraka. Ya tidak kekal di neraka, tapi maksudnya adalah ucapan yang menyakiti tetangga itu menyebabkan dia diancam dengan neraka. Satunya lagi, wanita yang ibadahnya itu jauh di bawah ini, pas-pasan, hanya menunaikan yang wajib-wajib saja. Tapi jangan disalahfahami, enggak sholat, enggak puasa, itu mah bukan pas-pasan. Itu mah ancur-ancuran itu. Maksudnya pas-pasan itu jaga yang wajib, cuman yang sunnah enggak banyak. Ya. Tapi dia baik sama tetangganya.
Kebaikannya itu dibuktikan dengan sedekah. Sedekah makanan yang terbuat dari keju atau susu kambing. Kalau di kita ini kira-kira setara dengan apa ya? Kalau makanan yang sederhana itu. Singkong ya, rebus-rebusan lah gitu ya. Apalagi kalau Masya Allah ngasihnya itu makanan-makanan yang istimewa. Cuman itu kebaikannya. Rasulullah mengatakan hiya fil jannah. Jadi ini ada kaitan, banyak pelajaran yang bisa kita ini ya. Jadi awas dengan tetangga itu jangan macam-macam. Nah, kita kan sudah sholat tadi ya, udah benar. Periksa, antum jahat nggak pak tetangga? Kalau selama ini jahat, saya nasihati, nasihat tulus dari sama muslim, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah terhadap tetangga kamu, jangan macam-macam. Ya. Itu babnya bab tetangga. Tapi ada kaitannya dengan lesan kan. Tadi kan masalahnya dia diancam dengan neraka itu karena lesannya. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara amanahallahu an. Orang Islam sejati itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lesannya, kejahatan lidahnya, dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah yang berhijrah meninggalkan orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Anda pengen jadi muslim sejati, periksa lesan kita selama ini gimana. Kalau sudah bagus, pujilah Allah. Tapi saya yakin pasti masih perlu diperbaiki lagi. Ya. Terutama terhadap orang-orang yang haknya itu besar. Istri antum punya istri? Siapa yang belum nikah siapa? Hah? Punya kan? Antum jangan macam-macam sama istri antum. Istri antum itu urusannya bukan dengan mertua antum, bukan dengan pamannya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Bisa saja atau kakeknya dulu pendekar. Dia sudah di alam barzah. Gak bisa bantu cucunya kalau digebukin atau ditolimi, ya kan? Bapaknya sudah bahkan banyak sudah tidak ada ya. Bapaknya sudah tidak ada ini tidak. Atau kadang-kadang perempuan ini dari tempat yang jauh sana dibawa ke Bekasi sini. Kalau digebukin suaminya teriak-teriak nggak bakalan dengar. Hati-hati itu. Urusan kita dengan istri kita itu bukan dengan orang, tapi dengan Allah. Kenapa? Allah yang mengamanatkan istri itu untuk diperlakukan dengan baik. Makanya tidak mesti orang nikah itu nikah nanti ganjarannya banyak, belum tentu. Malah numpuk dosa bisa kalau dia tidak nih, ya, ngebukin istri. Jadi sebelum ada KDRT itu ya, undang-undang yang menjerat laki-laki yang gebukin istrinya yang menyakiti itu ya. Kita orang Islam sudah diajari oleh Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jaga lisan kamu. Bahagiakan istri kamu itu dengan tutur kata yang baik. Sebelum bisa membahagiakan bikin rumah mewah, ya, membahagiakan ngasih kalung, ngasih gelang, kan halal kan? Halal kan? Atau sebelum antum ajak untuk bersyukur menikmati nikmat Allah. Karena Allah itu kalau memberikan nikmat, itu Allah ingin melihat bukti nikmat itu. Beli kendaraan yang bagus, makan yang enak. Tapi yang kaya loh ya, yang miskin jangan sok kaya nanti berat, repot. Yang kaya maksud saya itu yang miskin ya sabar aja, senyum-senyum aja juga nggak apa-apa. Nah, emang aib apa? Miskin tuh nggak aib, tapi ini saya ingatkan kaitannya dengan yang kaya supaya bersyukur. Istrinya enak, bahagia. Baik, ya, hati-hati. Ada lagi yang lebih dahsyat, ibu dan bapak kita. Ya. Saking mulianya ibu dan bapak itu, kita sebagai anak itu ya, berbicara itu dibimbing langsung oleh Allah. Wala taqul lahuma uff. Ini ayat untuk anak-anak ini, anak yang punya orang tua. Kita ini satu sisi anak, tapi satu sisi kita kakek juga kan? Ke atas kita punya anak, tapi ke bawah kita sudah punya cucu. Itu punya cucu berapa pak? Hah? Oh, yang paling sepuh ya, cucunya berapa? Hah? Oh, sama dengan saya, baru satu. Ya,
Iya, orang tua kita itu saking mulianya, kita sebagai anak dibimbing oleh Allah apa? Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan ah. Wala tanharhuma, jangan bentak-bentak keduanya. Biasanya anak cenderung bentak-bentak ini kapan? Kalau orang tuanya sudah ngerepotin, kalau orang tuanya sudah ganggu, sudah sepuh. Betul kan? Kalau orang tuanya masih gagah, masih banyak duitnya, wah anak manis banget karena pengen dapat duitnya. Tapi nanti kalau sudah membebani, waduh sabar, jauh-jauh hari yang muda-muda ini ya, siapkan. Dari sekarang, seandainya Allah amanatkan orang tua kita itu bersama kita dalam usia sepuh, yang repoti, yang ganggu, ingat ajaran Allah, jangan bentak-bentak. Wa kullahu wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Ini bagian penting dari agama. Antum rajin sholat, tapi begini muamalahnya dengan orang tuanya, dengan istrinya, Anda cacat. Cacat. Islam tidak cukup hanya diwakili dengan sholat, meskipun sholat itu memang rukun Islam yang paling utama setelah syahadatain. Hati-hati, kita ini perlu memiliki lidah yang bersih, yang bagus, supaya setiap kalimat yang kita ucapkan tidak menyakiti orang, apalagi orang tua kita. Rasulullah mengajarkan ridha Allah itu tergantung ridha walidain, orang tua. Jangan sampai membuat orang tua nangis karena durhaka kita. Begini-begini ini harus kita pelajari dan kita praktekkan. Ya. Ajaran begini ini bagus gak? Kalau di 100 masjid, 1000 masjid itu begini-begini disampaikan. Qala Allah, qala Rasulullah disampaikan. Insya Allah jamaah-jamaah masjid itu kalau menyerap ilmu seperti ini akan menjadi orang yang baik, diterapkan dalam rumah tangganya, diterapkan terhadap tetangganya, diterapkan terhadap sesama muslim, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Ya, itu gambarannya ya. Kita pengen menjadi pribadi yang baik, anggota-anggota tubuh kita aktif menjadi alat untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ada di mana tadi? Hati. Ya. Baik, alladzi tasduru kulluha an amrihi. Yang semua tindakan keluar dari perintahnya. Wa yasta'miluha fima yasha'a. Dan memperlakukan anggota tubuh sesuai dengan kehendaknya. Ya, hati-hati, kalau bagus berarti anggota tubuh ini akan bagus juga. Ya. Fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahri. Semua anggota tubuh itu dalam dalam perbudakan ya, dan kekuasaannya. Ya. Maka tadi diibaratkan raja. Raja itu kan wibawa banget, kemudian perintahnya itu juga ditaati oleh pasukannya. Wa taktasibu minhul istiqamah waz zaid. Ya, dan dihasilkan darinya keistiqomahan atau penyimpangan. Jadi istiqomah atau menyimpang itu sumbernya dari hati. Ya. Wa tattabi'uhu fima yaqiduhu minal azm. Dan anggota tubuh itu mengikuti ketetapan serta keputusannya. Ini gambaran bahwa hati itu pemimpin ya, dalam tubuh kita itu hati itu penentu. Baik buruknya anggota tubuh tergantung hati. Nah, ini pernyataan. Pernyataan itu bisa sahih, bisa salah. Ini pernyataan tentang hati ya. Nah, kita uji pernyataan ini cocok nggak dengan Al-Quran atau dengan kedua apa Quran yang kedua? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita biasakan ya. Kalau ada orang ngomong tentang agama, itu ya tentang agama ini, diukur dengan Quran dan Sunnah, benar dan tidaknya. Dan jangan sungkan, jangan ragu untuk menolak ucapan siapapun yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran itu ada yang jelas-jelas gamblang-gamblang. Orang-orang awam aja tahu gitu loh. Nggak mesti harus ulama. Tapi memang ada ayat yang harus kita fahami melalui ulama. Ya, misalnya ada orang mengatakan sholat tidak wajib gitu loh.
Sholat 5 waktu itu hukumnya tidak wajib. Sementara di dalam Al-Quran itu banyak perintah untuk menegakkan sholat. Dan perintah sholat yang diperintahkan untuk ditegakkan dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi SAW apa? Sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu itu hukumnya wajib berdasarkan Quran, wajib berdasarkan sunnah, wajib berdasarkan ijma'. Kokoh banget. Yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, kalau itu dia seorang muslim dan sudah sampai penjelasan ini kepadanya, bukan orang yang baru tadi siang masuk Islam istilahnya ya, sudah tahu lalu dia mengingkari sholat 5 waktu nggak wajib, murtad dia, keluar dari Islam meskipun dia rajin sholat, tapi keyakinan dia sholat itu tidak diwajibkan. Murtad. Begini ini kalau ada orang mengatakan sholat tidak wajib, atau sholat dalam Islam itu yang diwajibkan bukan 5 waktu, itu jelas sesat. Udah tidak diragukan lagi kalau sampai mengatakan sholat itu tidak wajib, atau sholat wajib itu bukan sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Begini ini jelas sesat. Tapi kalau masalahnya itu hanya perbedaan apanya, fikih, teknis pelaksanaannya, masih mengakui sholat itu 5 waktu, tata caranya juga tidak beda, rokaatnya sama, cuman ada perbedaan teknis kecil-kecil lah gitu. Jangan antum pakai kata sesat dan tidak sesat. Ya, contoh Bismillah itu ada yang bacanya jahar, ada yang bacanya sir. Ini biasa aja itu. Kalau orang yang ngerti ilmunya itu biasa saja. Subuh kunut dengan tidak kunut itu jangan sampai saling sesat menyesatkan, hanya masalah khilafiyah ini. Nah, tuh. Tapi kalau sudah menyangkut tentang hukum sholat mengatakan tidak wajib, atau puasa Ramadan tidak wajib misalnya ya, nah itu jelas menyalahi Al-Quran. Atau misalnya ada orang ngomong semua agama benar, itu selaras dengan Al-Quran apa enggak? Nah, ayatnya mengatakan, innad dina indallahil Islam. Ayat-ayat begini ini harus kita hafal, paling tidak menjadi baut-baut dalam beragama ini. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk orang Arab, ajarannya hanya untuk orang Arab, berarti kita ini orang Indonesia harus bikin Islam Nusantara. Mana Islam Nusantara? Nusantara itu kepulauan. Nanti yang Jawa, aku nggak puas Islam Nusantara, aku bikin Islam dewek, Islam Jawa, yang maksudnya Sunda. Aduh, ribet banget. Orang sudah penuhi oleh Allah hajat kita ini. Rasul yang dipilih oleh Allah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi, bukan Al-Jawi, bukan Al-Sundawi, Al-Qurashi. Orang yang ngerti ini pasti dia itu asli orang Arab, bahkan sukunya suku Quraisy, bukan Sunda, bukan Jawa kayak saya. Nah, tapi Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat manusia. Itu Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengutak-ngatik Muhammad itu Rasul tapi untuk orang Arab, salah. Saya tidak mau terima omongan kamu itu. Kalau orang mengatakan Islam itu belum sempurna, sementara Al-Quran menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-ayah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Hari Jumat pada hari Arafah. Allah menurunkan ayat ini sore hari pada asar. Ya. Kalau ada orang mengatakan Islam belum sempurna, maaf, saya tanpa pandang apakah Anda profesor atau apa Anda apalah, tapi saya lebih percaya Al-Qur'annya. Lebih percaya Al-Qur'an daripada omongan Anda. Mari kita biasakan itu. Kalau ada ucapan yang kita sudah ketahui itu bertentangan dengan Al-Qur'an, atau teori ilmiah yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maaf, saya Muslim, saya berpegang pada Quran saya. Teori ilmiah mestinya teori Darwin ya, teori Darwin. Manusia itu dulu bukan manusia aslinya, tapi dari waktu yang lama mengalami perubahan sedikit demi sedikit, namanya teori evolusi. Akhirnya jadi kita. Yang pertanyaan, setelah kita jadi begini nanti jadi apa lagi? Jadi makhluk terbang itu punya sayap. Nah, teori begini ini kadang-kadang Masya Allah kita bangga-banggakan Anda Muslim. Ya, Al-Quran menyatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah.
Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan darinya pasangannya Hawa. Ini induk manusia, Adam dan Hawa. Makanya kita itu kalau disapa wahai Bani Adam, ada yang marah enggak? Wahai Bani Adam. Allah akan menyapa itu kan? Menyapa kita. Ada yang tersinggung enggak? Enggak, saya bukan Bani Adam. Saya Bani King Kong. Secara fitrah manusia itu senang banget kalau disapa ya Bani Adam, ya Bani Hawa. Nah, kaum Hawa itu kan perempuan. Aslinya itu ha ya, pakai ha bukan pakai ha. Kalau Hawa mah hawa nafsu. Hawa. Maka perempuan itu sering dipanggil kaum Hawa. Baik, nih kita ini orang Islam. Ya. Kalau ada teori ilmiah yang bertentangan dengan Quran, sekedar kita tahu nggak apa-apa, tapi jangan dibenarkan. Kita menangkan Al-Quran. Ya, itu prinsipnya. Jadi kalau ada siapapun yang omongannya itu menyelisih Al-Quran, ya udah, jangan digubris. Demikian juga kalau menyelisihi sunnah. Nah, berkenaan dengan hati ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah mudghah itu sepotong daging, sekerat daging itu adalah qalbu, atau sering hati ya. Hati, qalbu. Nah, berarti ungkapan di atas, pernyataan di atas tadi benar. Karena selaras dengan hadis Nabi, dijabarkan bahwa kalau Nabi mengatakan, bersabda, hati itu penentu baik dan buruknya anggota-anggota tubuh. Diungkapkan tadi bahwa kedudukan hati itu ibarat raja, berarti lurus. Ya, penjelasan seperti ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Tapi kalau misalnya ada orang membuat membuat pernyataan, nah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada dua mata. Kalau mata ini bagus maka mata baguslah semua anggota tubuh. Berarti apa? Menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan hati kemudian diganti mata atau diganti anggota lain lah. Nah, itu enggak benar begitu itu, ya. Taib. Fahuwa malikuha. Ya. Maka diulang lagi, hati adalah rajanya anggota tubuh. Wahiyal munaffadu lima ya'muruha bihi. Ya. Hati itu dipatuhi apa-apa yang diperintahkan kepada anggota tubuh itu. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadihi. Ya, menerima petunjuk yang datang kepadanya. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyatihi. Tidak ada satupun amalan anggota tubuh yang terlaksana tanpa adanya maksud dan niat dari hati. Berawal dari niat, kemudian muncullah perbuatan berawal. Nah, kalau hatinya bagus maka niatnya itu yang bagus, akhirnya muncul amalan yang bagus-bagus. Kalau hatinya busuk, yang muncul juga nanti amalan-amalan yang busuk. Itu jelas banget itu. Ya. Hati yang busuk akan mengeluarkan kata-kata yang busuk. Ada ungkapan ini hubungan lidah dengan hati. Ada yang mengatakan hubungan lidah dengan hati. Lidah itu seperti gayung, menggayung apa yang ada di hati, kolam yang mana. Kalau airnya bening, hatinya itu bagus, maka keluarlah kata-kata yang bagus. Kata-kata yang bagus itu ya kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, istighfar, baca Quran, ya, dan yang lainnya. Ya, ada bagus yang kaitannya dengan berbicara dengan orang lain.
Tadi sudah saya gambarkan, tutur kata yang bagus kepada ibu, kepada bapak, kepada istri, kepada anak, kepada orang yang kita ajak bicara. Ya. Benar kan kalau ternyata memang benar ada orang yang Masya Allah itu kalau ngomong itu langka sekali keluar kata-kata yang kotor. Tapi sebaliknya ada di luar sana itu Masya Allah orang ngomong kotor, ngomong jorok itu enteng banget. Nah, kadang-kadang orang yang baik hatinya tuh dengernya aja risih. Dia itu nyantai banget gitu loh. Keluarnya itu Masya Allah udah lost, nggak ada remnya. Ada kan begitu itu. Bahkan kadang-kadang yang menjadi sasaran kata-kata buruk itu istrinya, dimaki-maki dengan binatang-binatang yang hina. Masya Allah. Ya. Nah, ini biasanya terkait satu dengan yang lain. Orang yang lisannya bersih itu biasanya juga rajin wudhu, rajin baca Quran, rajin mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jarang orang yang maaf saja yang tidak pernah thaharah kemudian tiba-tiba hatinya jadi bersih. Jadi begini ini pasti terkait dengan yang lainnya, ya. Tidak instan. Sama seperti orang Islam yang jujur, yang amanah, ya, yang bersih itu juga terkait dengan apa? Salat. Innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Ya. Baik. Jadi agama ini memang harus diterima semuanya, jangan diambil sepotong-sepotong, ya. Terutama yang pokok-pokok itu harus dijaga terlebih dahulu karena nanti akan mengundang kebaikan yang lain. Kebaikan itu bisa beranak pinak, maksiat juga bisa beranak pinak. Baik. Fahuwal mas'ulu anha kullaha. Hati bertanggung jawab terhadap seluruh anggota tubuh. Ya. Li'anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Karena semua pemimpin itu akan bertanggung jawab terhadap yang ia pimpin. Nah, kalau sudah sampai di sini ikhwatal iman, ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Itu tadi kan baru ilmu tentang hati. Kalau kita sudah punya ilmu seperti itu bahwa hati itu raja, berarti kerja kita, ya, adalah memperhatikan hati kita bagaimana supaya baik. Itu tidak cukup hanya bab ini. Nanti rentetan bab berikutnya ini masalah hati. Ya, harus dilanjutkan, jangan hanya selesai sampai di sini. Ya, kana lihtimamu bi tashihihi wa tasdidihi aula ma'tamada alaihi salikun. Untuk itu perhatian untuk memperbaiki, ya, meluruskan, mengoreksi dan meluruskan hati lebih utama untuk dijadikan pijakan bagi para peniti jalan akhirat. Jadi kalau kita itu pengen bahagia di akhirat, berarti perhatikan hati kita. Itu loh, isi dengan iman, ya, isi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bersihkan dari segala macam penyakit hati sehingga kembali ke haribaan Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat, yang berisi tauhid, berisi iman, berisi kebaikan. Masya Allah, panen nanti balasannya, balasan kebaikannya. Ya. Wan nadharu fi amradihi wa ilajiha ahammu ma tanassaka bihin nasikun. Memperhatikan penyakit-penyakitnya dan mengobatinya adalah ibadah yang paling penting yang dilakukan oleh para ahli ibadah. Berarti kalau kita ngurusin ibadah itu jangan hanya fisik, hanya bagian luar saja. Ibadah yang tidak dilandasi dengan hati yang bersih kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak ada artinya. Benar ya? Kemarin kita baru bahas ikhlas kan? Berarti kita kalau ibadah itu bukan hanya penampilan luarnya. Penampilan luar kita penuhi, juga urusan hati juga kita penuhi. Bahkan kalau urusan luar itu namanya mizan dhahir gitu ya. Prakteknya harus mengikuti Rasulullah, pelaksanaan ibadah kita, hatinya ini ukuran standar batin itu harus ikhlas. Kita belajar ikhlas. Kalau misalnya belum bisa ikhlas, terus berlatih. Jangan sampai kita mengatakan, kenapa kamu nggak sholat? Aduh, kalau nggak saya sholat sekarang itu masih ria, belum bisa khusyuk, masih ria. Kapan kamu sholat? Nanti kalau sudah khusyuk, sudah ikhlas.
Padahal orang yang sudah puluhan tahun sholat aja masih belum ikhlas, masih belajar ikhlas. Ya, ya terus jangan nyerah. Kadang-kadang ada orang memberi nasihat begini, kamu kalau sholat nggak khusyuk, nggak usah sholat, percuma. Padahal dia sendiri itu nggak mungkin khusyuk dia. Bahkan kalau ada orang seperti ini nasihat menunjukkan dia itu ilmunya parah. Bagaimana bisa khusyuk? Ya, orang yang sudah punya tahu kiat khusyuk saja ketika sholat itu kadang-kadang masih belum bisa khusyuk. Kalau urusan agama itu kadang-kadang pada nyerah itu. Ya, tapi kalau urusan dunia itu kadang-kadang nggak mau nyerah. Misalnya ini ada anak nongkrong di pinggir lapangan, nonton pemain bola. Yuk main, yuk diajak main. Enggak, saya nggak mau main. Nanti kalau saya sudah kayak pemain-pemain top dunia itu saya baru ini. Kapan kamu bisa main kalau nggak mulai nendang sekarang? Kapan bisa main? Kan begitu kan? Demikian juga urusan ibadah. Jangan kalau kita belum bisa yang sempurna atau yang bagus, kita tidak mau lakukan. Bahkan kadang-kadang orang ke masjid itu, orang-orang anak-anak muda ke masjid mungkin menyimpan niat yang tidak baik. Nah, bisa jadi ya. Kalau di contoh-contoh kiai-kiai itu misalnya rajin sholat ke masjid siapa tahu nanti Pak Kiai mau menjodohkan saya dengan anaknya, putrinya. Bisa jadi. Gak apa-apa, namanya anak muda. Tapi terus sholat rata-rata nanti kalau sudah dapat beneran, insya Allah. Kayak orang masuk Islam itu awalnya mungkin karena dia ingin menikahi perempuan. Dari non muslim kemudian mu'alaf tujuannya untuk nikahi. Bisa jadi awalnya itu. Tapi nanti kalau dibina akhirnya udah tidak ingat lagi masuknya karena perempuan. Jadi butuh waktu ikhwatal iman, ya. Antum kalau ketemu orang yang seperti itu ya, misalnya orang yang ngeluh, saya ini kalau sholat belum bisa khusyuk gimana? Sholat terus. Dulu Rasulullah SAW dilapuri seseorang, ya Rasulullah, si fulan itu sholat ya Rasulullah, tapi kalau pagi maling dia. Sholat tapi masih maling. Kata Rasulullah, apa yang kamu katakan itu kalau dia terus menjalankan nanti malingnya sembuh. Kalau terus ya sholat nanti lama-lama kualitas sholatnya itu makin bagus, akhirnya dia tidak maling. Kalau dapat laporan begitu kira-kira jawabannya apa tuh? Apa tahu kira-kira apa? Bilangin ya dia ya, gak usah sholat, percuma. Sholat tuh maling, mau tambah parah lagi kan? Tambah parah lagi. Ya, taib. Ya, ini jadi bagi kita orang yang sudah punya ilmu tentang hati ini ya, jangan hanya ngurusin tampilan luar, tapi kombinasi dengan hati yang bersih. Tampilan luar oke, seperti orang ke masjid itu misalnya bajunya yang bersih, yang wangi dan seterusnya ya. Kemudian hatinya juga hati yang bagus, ikhlas karena Allah. Itu impian kita. Tapi menuju ke sana tentu memerlukan perjuangan. Taib. Lamma kana al-qalbu yusafu bil hayati wa diddiha. Mengingat hati itu disifati hidup dan mati. Ya, jadi ada hati yang hidup, ada hati yang mati. In qasama bihasabi dzalika ila salasati aqsam. Maka hati terbagi menjadi 3 macam. Al-qalbus sahih awis salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Wal qalbul mayyit, hati yang mayit, hati mati. Wa qalbul marid, dan hati yang sakit. Jadi ada 3 macam hati. Ya. Hati yang sahih, yang salim, hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Kira-kira kalau hati kita ini kita diagnosa dengan ilmu ini, masuk kategori yang mana ya? Kategori yang mana? Udah salim? Kalau salim ya udah selesai, nggak usah kita lanjutin. Ngapain kalau antum hatimu sudah pada bersih, sudah kinclong ya, sudah glowing istilahnya ya, Masya Allah. Ngapain kita lanjutkan ini? Ya, nggak berani kan kita mengklaim bahwa hati kita ini masih sudah salim kan? Nah, mudah-mudahan minimal kategori kedua. Yang ketiga ya, sakit.
Kalau sakit itu insya Allah bisa disembuhkan. Tapi kalau mati, waduh berat banget menghidupkannya. Ya, di level ini. Kita jujur aja, kadang-kadang itu masih ada ini dan itu, penyakit-penyakit. Tapi kalau mati enggak, saya berbaik sangka antum enggak mati. Kenapa? Karena mari masih merespon adzan. Antum masih sholat. Kalau hati mati itu udah enggak bergerak. Ya, dinasehati udah enggak mempan, ada adzan sudah enggak bergerak. Jadi mudah-mudahan tidak sampai mati. Tapi sakit ya, maka kita belajar ini untuk menyempurnakan ya. Adzan dulu. Nanti kita lanjutkan mungkin sampai jam 8 insyaallah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad. Ati Muhammadin wassalatu wa Bismillahirrahmanirrahim. Hati ada berapa macam tadi? 3. Ada hati yang sakit, hati yang sehat, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Berarti sebagaimana badan atau fisik itu bisa sakit, ada macam-macam penyakit fisik, hati juga ada macam-macam penyakit hati. Sementara keinginan kita, cita-cita kita itu memiliki badan yang sehat dan hati yang sehat. Itu kondisi yang paling istimewa. Jangan sampai badan kita sehat. Kalau sehat itu berarti doyan makan, syahwatnya juga gede, tegangan tinggi, tapi hatinya mati. Itu nanti kesehatan fisiknya itu untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hitung-hitungan ya. Lebih mudah mana mendeteksi penyakit fisik daripada penyakit hati? Nah, fisik. Bahkan kadang-kadang dengan sentuhan saja sudah tahu kalau ini sakit, demam misalnya, ya kan? Sementara penyakit hati itu kadang-kadang orang yang sakit dia tidak sadar. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi umumnya di dunia ini ya, itu adalah memperhatikan kesehatan fisik. Kesehatan hati ini kalau orang yang tidak belajar, orang yang tidak diingatkan ya, melalui ayat-ayat, melalui hadis, melalui perkataan-perkataan para ulama, umumnya nggak kepikir. Apalagi zaman sekarang, ketika orientasi hidup itu lebih kepada dunia, itu biasanya penyakit hati nggak keurus. Urusan kesehatan hati nggak keurus. Jadi memang rata-rata mayoritas manusia di muka bumi ini tidak memperdulikan hatinya. Maka kalau kita ingin menempa diri kita, mengombinasikan antara kesehatan fisik dengan kesehatan hati, ini kita menjadi orang aneh, ya, orang yang langka. Karena sekali lagi sebagian besar manusia tidak peduli, bahkan kadang-kadang orang Islam pun tidak peduli ini. Ya, baik. Kemudian bahayanya, dari segi bahayanya, bahaya penyakit fisik dengan penyakit hati. Penyakit fisik, ya, misalnya kanker, tumor, penyakit-penyakit TBC, penyakit-penyakit yang mematikan gitu ya. Itu kalau menjangkiti seorang muslim yang hatinya bersih, dia ridha dengan takdir Allah, dan ridha itu tidak bertentangan dengan ikhtiar untuk sembuh. Sabar, ya. Yang pertama, level pertama sabar ya, sabar. Sabar atas apa yang Allah takdirkan menimpa dirinya. Kemudian bahkan bisa ridha, bahkan bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat penyakit itu adalah bisa menggugurkan dosa. Sehingga orang yang hatinya bersih itu dia bisa melihat di balik sakit ini saya punya peluang untuk mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Bisa jadi orang digerogoti penyakit mematikan bertahun-tahun, kembali kepada Allah dalam keadaan clear, dosanya bersih karena Allah lebur dengan penyakit yang Allah timpakan kepada, tapi dengan catatan dia sabar, ridho ya. Kalau sudah penyakitan malah kerjaannya ngomel melulu, astagfirullahaladzim. Ini sudah ibarat jatuh ketimpa apa? Tangga? Enggak, kurang. Tangga itu sekarang aluminium. Cuman kalau kita ketimpa tangga paling benjol dikit kalau kepala. Ketimpa batu besar, udah sakitnya parah ini. Ya.
kerjaannya ngomel-ngomel, protes kepada Allah. Kenapa saya yang sakit ya Allah? Kenapa enggak para bajingan, para koruptor itu yang mati? Kan sakit begitu. Allah ini ngatur dunia, bukan ngurusin kamu saja. Ya, semua hikmahnya. Masya Allah. Ya itu gambarannya. Penyakit fisik kalau Allah timpakan, Allah takdirkan menimpa orang yang hatinya bersih, itu menjadi pelebur dosa. Tapi kalau misalnya ada orang Masya Allah fisiknya sehat, mati mendadak, hatinya mati, ada syirik, ada kufur, nifak, sombong, pendendam, pendengki, semua ada semua. Komplikasi ya. Wa na'udzubillah, pindah dari alam yang penuh dengan kenikmatan menuju alam barzah yang gelap gulita dan remek dia di situ. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini ya. Makanya penting ya, ngaji itu jangan fikih doang. Fikih itu nanti tamu cuman wudu, mandi, tayamum, kayaknya itu sudah apa? Sudah selesai. Coba ngaji begini nih. Siapa yang berani mengatakan, wah saya mah sudah bersih hati saya. Justru dengan ngomong seperti itu ketahuan belang antum. Benar kan? Kemarin itu orang ikhlas itu nggak melihat dirinya ikhlas. Jadi kalau melihat dirinya ikhlas itu masih perlu diikhlaskan lagi, kan itu yang kita pelajari. Apa salahnya orang merasa dirinya ikhlas? Itu berarti sudah ngangkat dirinya, sudah ujub, bangga diri. Iya, emang ikhlas itu gampang. Cukup diwakili ikhlas loh, ikhlas saya ngasih ini ikhlas. Justru antum begitu itu. Masya Allah. Ya. Pantas orang-orang beriman itu ganjarannya besar, ditempatkan di surga. Karena orang beriman itu hidupnya itu Masya Allah, ngurusi bagaimana supaya bisa taat kepada Allah. Itu perjuangan ya, karena kita berada di lautan manusia yang umumnya tidak peduli syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ini diuraikan satu persatu sesuai dengan sebutan tadi. Al-qalbus sahih, awis salim, al-qalbul mayyit, wal qalbul marid. Sekarang al-qalbus sahih, hati yang sahih, yang sehat, yang salim. Huwal qalbus salim, yaitu hati yang selamat, berarti tidak terjangkiti penyakit-penyakit. Nah, manfaatnya pada hari kiamat, alladzi la yanju yaumal qiyamati, yang tidak ada yang selamat pada hari kiamat illa man atallaha bihi, illa man atallaha ta'ala bihi, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim. Allahu akbar. Jadi bisa dikatakan hati yang salim itu adalah kunci keselamatan. Nah, selama ini yang saya kenal Pak, kunci keselamatan itu la ilaha illallah, tidak bertentangan. Karena hati yang salim itu yang di dalamnya diantaranya bercokol tauhid, bercokol iman yang benar, itu hati yang salim. Kalau bercokol syirik, hati apa? Sakit parah. Apalagi yang setara dengan syirik, kufur, tidak beriman. Atau yang ketiga apa? Yang setara dengan syirik yang bisa menyebabkan kekal dan abadi di neraka. Kemunafikan, an-nifaq. Nah, tuh. Jadi dosa-dosa besar yang apabila seseorang itu mati tidak sempat bertaubat, balasannya kekal di neraka adalah syirik akbar, kufur akbar, kemudian nifaq akbar, atau ada istilah lain nifaq i'tiqadi. Kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, kita temukan ayat-ayat ini yang menyatakan bahwa orang musyrik, orang kafir itu kekal di neraka. Misalnya apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Dah. Kalau orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di lapisan yang paling bawah di neraka. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang munafik itu kekal di neraka bersama orang kafir. Jadi kekal dan di dasar neraka. Ya. Tayyib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala. Lagi-lagi ini pernyataan ya. Pernyataan tadi sudah kita timbang ya. Kalau ada orang ngomong ternyata menyelisih urusan agama ya, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, maka omongannya itu nilainya tidak benar. Kalau tidak benar berarti wajib kita tolak. Ya, tadi dinyatakan bahwa hati yang salim itu adalah hati yang menyebabkan seseorang itu selamat di akhirat. Ya.
Mana buktinya? Kama qala ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Orang kafir itu nanti akan kehilangan segalanya. Ya. Orang kafir itu kalau mati dalam keadaan kafir, punya aset berapa ribu triliun pun habis. Lenyap tanpa ada yang bisa dimanfaatkan. Beda dengan orang mukmin. Meskipun tidak sebesar itu hartanya ya, kalau dia menafkahi istri keluarganya dengan uang yang halal, itu tabungan akhirat. Kalau seandainya misalnya dia mukmin ya, urusan rumah tangga sudah beres, dia masih punya kelebihan rizki, dia bisa musabaqah, berlomba-lomba bangun masjid. Kalau itu rizki yang halal, duit halal dengan niat yang ikhlas, apa? Balasannya rumah di surga. Atau misalnya lihat orang lapar, mungkin dikasih uang makanan sebungkus. Saya lihat di paket di warung-warung Padang itu ada tulisan paket 11.000, ada paket 12.000. Itu kalau rezeki yang halal, ya, niat yang ikhlas. Meskipun cuma sebungkus nasi paket 12.000 itu ya, nggak tahu paket 12.000 itu isinya apa. Yang jelas bukan rendang, bukan tunjang, bukan yang mewah-mewah, itu mah harus, ya. Tapi kalau itu ikhlas dan uang yang bagus, yang halal, cuman sebungkus, punya kemungkinan diterima oleh Allah Asy-Syakur, ganjarannya bisa segunung. Maka Rasulullah ketika menasihati kita untuk bersedekah itu bukan yang muluk-muluk, memotivasi mulai dari yang paling kecil. Takutlah kamu terhadap adab neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh butir kurma, bukan sebutir full loh. Ada nggak orang sini itu mau ngasih kurma itu sebutir? Nggak ada. Biasanya itu kalau pulang umroh itu disasetin itu 5 butir atau ini kan, atau bahkan kadang-kadang itu, saya sering dikasih orang tuh kurma kadang-kadang 1 pok. Ya saya doakan mudah-mudahan menjadi penangkal neraka. Ya. Makanya di orang Islam itu jangan pelit. Dan jadilah dermawan semenjak kita pelit. Semenjak kita miskin. Nanti kalau dikasih banyak oleh Allah biasa dermawan. Kadang-kadang kan ada orang cita-cita, saya nanti kalau jadi orang kaya baru dermawan. Sekarang ngapain saya berbagi? Loh, nanti kalau kaya dermawannya itu kecil kemungkinannya. Tapi kalau dari kecil itu Masya Allah sudah biasa berbagi, insya Allah nanti kalau dimodali oleh Allah lebih banyak, dia makin apa? Makin dermawan. Ya. Makanya ini anak-anak kita itu, terutama ibu-ibu yang akrab dengan anak-anak ya, latih dari kecil. Kalau dia makan makanan ada temennya, suruh bagi-bagi. Jangan malah ngumpet-ngumpet, ada temenmu. Wah, itu ngajari pelit ini. Nah, iya, kalau ini main misalnya kan kadang-kadang anak itu mungkin makan biskuit atau apa, kan ada yang temennya bagi-bagi. Insya Allah kalau dilatih seperti ini ya, kalau misalnya nanti akan terjadi dermawan. Kalau bertengkar misalnya udah maafan aja. Itu melatih anak menjadi apa? Pemaaf. Jangan anaknya berantem, ibunya ikut. Ibunya mengebon bapaknya yang baru pulang kerja. Kakeknya juga di WA. Yang di kampung akhirnya datang ke sini. Wah, ini apa-apaan? Anak itu udah bikin gampang aja. Bikin orang Islam itu jangan ribet. Terutama yang berkaitan dengan hak kita, jangan ribet. Bikin mudah semua urusan. Ya, antum jangan sampai urusan utang itu menyewa dekoletor, mukulin orang, gebukin orang. Antum muslim. Ya. Jangan. Mari kita praktekkan ini ya. Kita salah, ada orang salah sedikit, gak usah harus sujud-sujud, gak usah harus, dah maaf selesai. Nah, orang kita itu diajari begitu, urusan hak-hak kita, yang hak-hak kita ya, bikin mudah. Ya. Itu namanya akhlak yang bagus. Antum misalnya sebagai tamu, ya, nggak mendapatkan hak penuh, udah bikin mudah. Antum pernah nggak kondangan, diundang orang walimatul urs nikah, sampai di situ ternyata udah habis makanannya. Sering lah, terutama di gedung. Antum telat dikit aja sudah tinggal kuah-kuahnya. Antum jangan, sini kepada tuan rumah. Kamu itu gimana? Orang undang saya masa nih, lihat nih. Rendang udah habis, tinggal kuah sisa-sisa bumbunya, capcay habis, ini habis.
Astagfirullahaladzim. Jangan antum lakukan itu. Sabar. Ya, kita jaga perasaan tuan rumah. Antum kira kalau orang itu misalnya kadang-kadang makanan kurang itu disengaja. Saya yakin bukan sengaja. Karena mungkin orang yang datang pertama itu ngambilnya gak kira-kira. Iya kan? Bisa jadi tadi hitungan porsinya itu sudah sesuai undangan, tapi yang awal itu masya Allah, ya akhirnya belakang. Intinya ya, akhlak-akhlak begini ini ditanamkan dari kecil. Ya, berderma, berbagi, ya, apa namanya dengan temannya itu dari kecil. Nah, anak itu temannya itu ambil yang di dalam itu ambil bagi teman-temannya. Masya Allah. Ya, itu begini ini adalah kelihatannya sepele, tapi insya Allah nanti berkembang menjadi orang yang memiliki sifat yang luar biasa. Ya. Nih ada saatnya ya antum tadabburi ayat ini. Harta dan anak itu tidak bermanfaat. Ini yang jelas akan mengalami ini adalah orang-orang kafir. Beda orang beriman yang hartanya bersih disisihkan di jalan Allah nanti panen raya dia di akhirat. Anak-anak yang soleh ya juga bermanfaat untuk orang tuanya. Tapi kalau orang berapapun asetnya. Dan sekarang ini orang-orang apa namanya? Orang-orang kaya itu jadi bintang ya. Iya kan? Sultan nyebutnya. Sultan mah bebas. Ya, jadi orang-orang kaya itu sekarang diangkat-angkat dijadikan apa namanya? Ya imam gitu ya. Kita ingat orang kaya itu satu saat akan kehilangan kekayaannya dan tidak bisa bermanfaat sama sekali. Tidak usah nunggu di akhirat, bahkan ketika mati aja dia sudah punya apa. Sekarang hari ini orang masih hidup masuk dalam jajaran orang paling kaya ribuan triliun. Ya, itu untuk level dunia ya. Ya, misalnya mati. Dia masih punya apa? Masih punya apa? Mati punya apa? Enggak punya apa-apa. Pindah tangan ke ahli warisnya. Ahli warisnya juga jangan buru-buru waris dulu. Dia punya utang apa enggak? Orang kaya itu biasanya utangnya ya miliaran gitu kan. Ya enggak punya apa-apa kan? Nah. Aduh kesian. Penyembah-penyembah dunia, pengagum-pengagum dunia itu sampai di situ batasnya. Bahkan kadang-kadang tidak usah nunggu mati, ketika dia penyakitnya komplikasi, badannya banyak selang-selang macam-macam lah ini sudah. Itu saja sudah tidak bisa menikmati kekayaannya. Benar ya? Apalagi kalau sudah mati, endah, enggak punya apa-apa. Penyembah dunia hanya sampai di situ. Tapi kalau orang-orang yang menyembah Allah, hidupnya, hartanya yang bersih diinvestasikan di jalan Allah, panennya nanti di mana? Akhirat. Masya Allah. Ya tragis banget. Maka Islam mengajarkan hidup ini untuk menyembah Allah. Harta juga dijadikan modal untuk ibadah. Karena dalam Islam itu ibadah maliyah itu banyak. Membayar zakat, ibadah maliyah, ya, infak, sedekah, ya, kurban, udhiyah, pergi haji, itu kan semua membutuhkan biaya. Maka seandainya hidup ini urusan rezeki mengikuti keinginan kita, kita maunya jadi orang apa? Kalau urusan kaya itu ngikutin kemauan kita, kita semua pasti jadi orang. Tapi ingat, kaya bukan antum yang menentukan. Siapa? Allah. Melapangkan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi kaya itu bukan kita yang menentukan, ditentukan oleh Allah. Hidup, kita yang menentukan? Enggak, Allah. Kalau Allah menghendaki hidup, kita pasti hidup. Kalau Allah menghendaki mati, pasti mati. Makanya jangan terlalu bersandar pada materi. Ya. Kadang-kadang orang itu lupa Allah, dan memang kita ini dikondisikan lupa Allah. Antum kalau ikutin apa namanya kehidupan kita ini, sekedar menyebut alhamdulillah sudah banyak yang lupa. Sekedar menyebut bismillah sudah lupa. Sekedar menyebut insyaallah sudah banyak yang lupa. Bahkan hingar-bingarnya Covid yang hari ini sampai belum selesai. Antum pernah dengar enggak? Berita di media-media umum itu, alhamdulillah hari ini yang disembuhkan oleh Allah sekian. Hari ini yang ditakdirkan oleh Allah terjangkit Covid sekian. Hari ini yang ditakdirkan oleh Allah wafat sebab Covid sekian. Tidak melibatkan Allah sama sekali. Ya, maka kita sempurnakan.
Ya, karena memang media itu bukan media yang mewakili Islam, maka kita sebagai orang Islam kita olah sendiri. Ya, antum pernah COVID Pak? Ya, qadarullah saya pernah, misalnya. Kemudian Allah kasih kesembuhan saya. Alhamdulillah saya dikasih kesembuhan. Nah, itu kan keren itu. Menunjukkan bahwa Anda mukmin. Urusan sakit, urusan sembuh antum sandarkan kepada Allah. Tidak ada penyakit itu tiba-tiba muncul di bumi tanpa dikehendaki oleh Allah. Tidak, makanya kita diajari oleh Rasulullah la adwa. Tidak ada penyakit menular. Maksudnya itu tidak ada penularan penyakit itu terjadi dengan sendirinya. Penularan suatu penyakit itu Allah yang menghendaki. Begini-begini nih cerminan iman, cerminan bahwa kita muslim. Contoh sederhana, besok ini ya siang jam 2 ke rumah. Besok. Oh iya pasti, wah Anda kecolongan. Emang kamu menentukan umurmu sampai besok? Bagaimana kalau setengah jam sebelum janji itu Anda mati? Bisa berbuat apa? Makanya kalau ada janji-janji begini kaitkan dengan masyiah Allah. Insya Allah saya datang. Sebagian orang itu kalau dijawab insya Allah nggak puas ya. Jangan insya Allah dong. Seakan-akan insya Allah itu hanya basa-basi. Padahal itu tanda apa? Tanda oke, setuju tapi dikaitkan dengan masyiah Allah. Antum juga jangan nipu orang dengan insya Allah. Antum misalnya besok utangnya ini ya, utangnya bayar ya. Ya insya Allah. Besok nggak bayar, ditagih. Loh kamu kemarin kan insya Allah. Nah kan saya kan bilang insya Allah katanya. Ya, jadi jangan nipu orang dengan kalimat insya Allah. Baik, kita terapkan iman ini ya. Taib. Rasulullah SAW mengajarkan tentang kematian. Yadba'ul mayyita salasatun. Yang mengiringkan mayit ke kuburan itu ada 3. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Yang 2 itu akan balik. Ya, akan balik. Tinggal 1. Ya. Yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Hartanya dan keluarganya itu pulang, tinggal amalnya, Ingat baik-baik itu ya, baik-baik. Kalau di luar sana orang yang tadi nggak sholat maghrib, apalagi nggak sholat isya, nggak sholat sama sekali, kira-kira ingat halal begini nggak? Nggak ingat. Maka bersyukur, jangan pernah pisah dari masjid ya. Yang sudah masuk masjid jangan mundur. Terus istiqomah ke masjid, ada adzan ke masjid. Kecuali nanti kalau sudah lumpuh, nggak usah pengen nyewa ambulan nganterin ke masjid. Lebay itu namanya. Kalau sudah nggak bisa ke masjid, berbahagialah, pensiun ganjaran. Fisik Anda sudah tidak mendukung, Anda kepengen ke masjid dan memang kemarin adalah orang yang rajin ke masjid, pensiun. Rasulullah yang menyampaikan itu. Jika seorang hamba itu sakit atau musafir, safar, maka tetap ditulis oleh Allah seperti orang sehat dan orang mukim. Maka istiqomah. Terutama yang muda-muda ini. Ya. Karena kadang-kadang ada orang tuh sudah sampai 70 nggak ke masjid. Karena waktu mudanya memang nggak pernah ke masjid. Dulu mungkin diharap ya orang mungkin masih sibuk. Sudah pensiun, kerjanya mancing melulu. Cuman ngurusin kan bawal, kan lele kadang-kadang. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pikirkan suatu saat ya kita itu tinggal sendiri ditemani amal. Ya. Kan kalau orang-orang kadang-kadang bayangin kuburan, serem di kuburan sendiri gelap gitu ya. Loh, nanti dulu. Kalau orang ini orang iman, ahli ibadah, banyak kebaikannya, ditemenin amalnya. Bahkan bisa surga kuburannya itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga. Allahu Akbar. Dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dikasih permadani, digelarin permadani surga. Tapi kalau yang bejat apalagi orang kafir, kuburannya itu bisa sempit sampai tulang rusuknya pada bersilangan patah. Teriak-teriak di godam, na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu ingat. Jadi
keluarganya dan hartanya pulang. Harta itu kira-kira apa? Harta yang ikut ngiringkan ke ini. Kalau ulama menjelaskan tuh, kalau zaman dulu kan ada orang itu punya hamba sahaya, punya budak puluhan itu ikut memakamkan. Budak itu aset loh ya. Nah, nanti kan pulang. Meskipun dia sangat mencintai tuannya, nggak mungkin dia tunggu 7 hari nungguin di situ. Ya kan? Rata-rata kuburan itu bukan tempat nyaman untuk nongkrong. Nah, rata-rata orang begitu dibanggakan di keluarganya, begitu dicintai sebagai suami, sebagai bapak, sebagai eyang. Tapi kalau sudah wafat itu pasti dibuang ke kuburan. Nggak ada yang mau nungguin berhari-hari. Cucunya yang kemarin tuh sayang banget pulang dia. Pikirkan itu. Kalau mereka pulang dan tidak punya amal, ya gimana? Itu harta ya. Kalau sekarang mungkin mobilnya ya. Kan mungkin ya mobilnya itu ditumpangin kerabat-kerabatnya untuk ngiringkan jenazah. Setelah dikuburkan mobilnya bawa pulang. Dan mobil itu kalau kita bicara orang kaya, mobilnya itu bisa miliaran. Ya, mobilnya orang-orang kaya itu. Maka di sini fokus bagaimana supaya hasil hidup kita itu adalah nanti ada yang nemenin. Ya, nanti juga berikutnya kalau dibangkitkan, kalau amal kita itu ditimbang, mudah-mudahan kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Taib. Ya, ini jadi hati itu sepenting itu ya. Nanti kalau hadir ke akhirat itu harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah itu sudah tidak ada artinya. Dan ini pasti menimpa setiap orang kafir, seperti Abu Lahab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atu tabbat yada abi lahabib wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, persis dengan ini. Tidak bermanfaat, tidak berguna baginya harta dan apa-apa yang dia usahakan. Termasuk apa yang dia usahakan itu berarti anak. Kalau Allah menyebut di sini tadi tidak bermanfaat harta dan anak gitu ya. Abu Lahab sudah divonis oleh Allah. Ya, sayasla naran dzata lahab wa imra'atu. Hartanya tidak ada gunanya. Anaknya Abu Lahab itu ada yang sahabi, nggak bisa bermanfaat, ya nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi syafaat orang tuanya. Kekal di neraka dengan istrinya. Loh, kenapa istrinya ikut ke neraka? Apa karena suaminya ke neraka berarti istrinya diseret ke neraka gitu? Enggak, karena sifatnya sama. Sama-sama kafir, sama-sama musyrik, sama-sama jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ya. Nanti kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Kita baru mencicipi ya hati yang salim, yang sahih, sebegitu besar nilainya, bahkan menjadi penentu bahagianya seseorang di akhirat pada hari kiamat. Semoga setelah kita mempelajari ini ya, mempelajari ilmu ini, kita kombinasi dengan ini. Kita semakin perhatian dengan kebersihan fisik kita. Mulut dijaga kebersihannya ya. Karena kita ini berdekatan dengan orang, komunikasi jarak dekat kadang-kadang. Bahkan yang punya istri itu juga kadang-kadang saking mesranya itu lengket banget gitu ya. Kalau mulut antum bau, lama-lama suami istri antum nggak betah, mabuk. Jaga kebersihan. Jaga sunnah, amalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Kuku dikontrol, kuku jangan dipanjang-panjangin. Maaf ya, tidak ada malu untuk menjelaskan kebaikan, ketiak dianya. Jangan sampai antum ke masjid tapi nggak memperhatikan ini semua, bikin mabuk orang masjid. Apalagi masjid sekarang banyak ber-AC itu. Apa bahasanya, bulek gitu baunya ya. Masya Allah. Bahagiakan saudara kita itu dengan bau yang harum, dengan kebersihan yang kita jaga ya. Daerah-daerah yang sensitif yang kalau tidak kita rawat dengan ekstra akan menimbulkan ini. Itu semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wudu, ya, kemudian pakai baju yang bersih, suci, kemudian kita kombinasi ya dengan apa? Hati yang kita upayakan, yang kita usahakan, hati yang bersih. Masya Allah. Ini pesona orang Islam. Dan orang yang paling top dalam ini siapa? Rasulullah SAW. Maka sahabat Nabi itu cintanya sama Nabi luar biasa. Itu bukan tanpa sebab. Ya, Nabi itu masya Allah dari sisi bahunya wangi, harum. Ya, orangnya keren, manusia yang sempurna, ganteng, tampan.
Ya, ditambahi akhlaknya bagus. Akhlak bagus itu pasti tumbuh di hati yang bersih. Tumbuh. Ya. Makanya sahabat Nabi itu kalau mencintai Nabi nggak tanggung-tanggung. Nyawa mereka itu dipertaruhkan, yang penting Nabi selamat. Sampai ke tingkat itu karena Nabi tidak ada celahnya. Nah, orang Islam itu menjadikan Nabi sebagai panutan kan? Berarti dalam urusan kebersihan akhlak kita mencoba untuk meniru akhlak Nabi. Kalau hari ini ada orang nggak ganteng-ganteng amat lah kayak Nabi, tapi akhlaknya bagus, mulia bangga, mulia ya. Meskipun mungkin rupanya nggak inilah. Kalau seandainya Allah itu menentukan tolak ukur kemuliaan seseorang di sisinya itu gantengnya, maaf saja saya nggak kebagian. Orang Arab tuh ganteng-ganteng ya kan? Masya Allah, kita hidungnya mancung, kita begini. Tapi alhamdulillah, antum nggak usah minder, nggak usah ini. Allah yang menciptakan kita itu meletakkan tolak ukur mulianya manusia itu takwanya. Orang hitam, kuntet, kecil ya, tapi takwa itu bisa mengalahkan orang Arab yang gagah, yang tampan, yang kaya. Alhamdulillah. Ya, coba renungkan. Kalau seandainya Allah menetapkan kemuliaan seseorang itu ukurannya yang kaya, yang mulia, saya nggak kebagian. Mungkin level berapa lah. Antum yang miskin itu juga nggak kebagian. Tapi ingat, Allah menetapkan tolak ukur kemuliaan itu dengan takwa. Orang miskin bisa takwa, orang kaya apalagi. Ya, tapi banyak yang gagal juga ya. Miskin nggak takwa, kaya lebih nggak takwa lagi. Emang orang miskin itu semuanya beres? Siapa bilang? Makanya Nabi SAW menyebutkan ada 3 golongan yang nanti itu dicuekin oleh Allah. Itu yang terakhir adalah al-wa'il mustakbir. Udah miskin sombong. Naudzubillah. Ya, miskin nggak apa-apa, nggak aib, tapi harapannya mudah-mudahan jangan meremehkan orang miskin. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin itu masuk surganya jauh lebih dulu daripada orang-orang kaya. Rasulullah yang menyebutkan. Mereka itu lebih dulu masuk 50.000 tahun masuk surga, orang-orang kaya masih ditahan di luar. Karena menghadapi hisab ini banyak kan orang miskin ini. Tapi orang miskin yang beriman, sahabat-sahabat Nabi, muhajirin, ya, ansor, sahabat-sahabat yang Masya Allah takwa kepada Allah, kemiskinannya itu justru mempercepat masuk surga. Tapi kalau sudah miskin sombong, naudzubillah min dzalik. Inilah agama kita ya, mengajari kita yang bagus-bagus. Maka kalau kita faham dan kita amalkan, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan beranjak menjadi orang baik. Cukup sampai di sini. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.